Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ragi, Renungan Pagi, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Rani Runtukahu. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema Ragi kita pada pagi hari ini adalah menikmati perjalanan. Izinkan saya membacakan ayat dari Kejadian 18 ayat 17-18. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Hubungan Abraham dengan Elohim Yahweh demikian dekat, dan Tuhan berbicara beberapa kali kepada Abraham dalam beberapa kesempatan. Jika saya boleh membahasakan dalam bahasa sehari-hari, ketika Tuhan berkata, "Aku akan memberikan engkau sebuah tanah." Mungkin Abraham akan bertanya, "Di mana sih Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku akan memberitahukannya nanti." Waktu Tuhan memberitahu Abraham, "Aku akan memberikan engkau keturunan," Abraham mungkin akan bertanya, bagaimana mungkin? Dan Tuhan menjawab, "Aku akan memberitahukannya nanti." Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan seperti itu? Mengapa Tuhan tidak memberitahukan secara detail segala sesuatunya kepada Abraham? Mungkin sampai di tanah Kanaan bukanlah fokus panggilan Tuhan atas Abraham. Bisa jadi memiliki Ishak bukan akhir dari tujuan hidup Abraham. Mungkin perjalanan antara Ur Kasdim, tempat kelahiran Abraham, ke tanah Kanaanlah yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup Abraham. Bapak Ibu, seharusnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus lebih peduli dengan perjalanannya. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita mengadakan perjalanan jauh dengan keluarga atau teman yang kita kenal, biasanya kita akan berbincang-bincang, bersenda gurau, bercerita satu sama lain, mendengarkan satu sama lain, bergumul. Akibatnya, kita akan menjadi semakin kenal satu dengan yang lainnya. Ketika saya bepergian bersama keluarga atau teman-teman yang saya kasihi, maka yang terpenting bagi saya bukanlah tempat baru yang akan saya kunjungi atau makanan-makanan enak yang dapat saya cicipi. Itu penting, tapi bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah saya dapat meluangkan waktu bersama. Saya bisa berkomunikasi dari hati ke hati tanpa gangguan. Dan saya dapat menikmati perjalanan bersama dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan saya dapat mengenal mereka yang pergi bersama saya lebih dalam lagi. Oleh karena itu, perjalanan kita dengan Tuhan juga demikian. Yang penting adalah kita bersamanya sampai tujuan. Hal apa yang lebih penting daripada berjalan bersama Tuhan? Mengenalnya, mengenal isi hatinya lebih dalam lagi, dan memahami maksud-maksud dan rencana-rencananya dalam hidup kita. Hanya orang yang ingin mengenal seseorang yang dikasihinya yang akan bisa mengerti kehendaknya, kebiasaannya, kesukaannya, dan bahkan apa yang tidak disukainya. Pesan saya pagi hari ini, nikmati perjalanan kita. Meski kita jatuh bangun dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, yang penting pastikan bahwa kita tetap berjalan bersamanya. Pakailah waktu yang masih ada dalam perjalanan ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan percayalah, nanti Dia akan memberitahukan tujuannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjuang.
untuk semakin mengenalnya. Tuhan memberkati kita semua. Sola Gracia. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan Ragi, Renungan Pagi, persembahan Gereja Suara Kebenaran Injil, Making Life Better, Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati.